pagi ya, selamat sore buat teman-teman semua yang sudah standby di fanpage di channel sukses. Saya ucapkan selamat datang di channel sukses ya. Ini channel yang berisi tentang kisah orang-orang sukses dan bagaimana teman-teman bisa terkoneksi dengan orang-orang yang sudah berhasil ya. Kesuksesan itu tidak diukur dari hanya materi, tapi penggabungan antara potensi diri kita yang terus dikembangkan dan bertemu dengan sebuah kesempatan atau peluang yang akan kita dapatkan, dan ketika kita kesempatan dan kesiapan kita bertemu bersama-sama ya, kesempatan dan kesiapan itu bertemu, maka akan menjadi sebuah momentum yang ketika kita kerjakan membuat diri kita menjadi pribadi yang sukses tentunya. Nah, sukses itu dimulai dari diri kita sebetulnya, karena sebagus apapun mungkin peluang bisnis atau sebagus apapun sesuatu yang sedang kita kerjakan, tapi kalau dari diri kita sendiri tidak ada kemauan untuk berusaha, tidak ada kemauan untuk lebih maju lagi ya, menghadapi perubahan demi perubahan, tentunya semuanya itu tidak ada artinya. Nah, buat semua sahabat channel sukses dimanapun berada, salam kenal semuanya yang baru bergabung di channel ini, dan pada kesempatan ini kita akan belajar ya bagaimana mengelola emosi kita, mengelola hidup kita jauh lebih baik lagi ke depannya ya. Dan teman-teman, di sini saya lebih berbicara tentang peluang bisnis, peluang sukses, dan juga bagaimana teman-teman bisa survive di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan ini. Nah, menjadi seorang yang berani dan juga menembus batas apapun keadaan kita, apapun masalah yang kita hadapi. Tentunya kita perlu mengambil sikap sebagai seorang yang berani bertarung dengan kehidupan ini. Nah, kali ini saya mengundang secara khusus ya tamu istimewa kita ya, karena kita ini ngopi sore sederhana sekali. Teman-teman pastikan duduknya juga santai aja, bisa siapkan kopi Santai. dan kita bisa gorengan juga boleh. Ya, baik, saya akan memperkenalkan ya untuk tamu spesial kita sore ini, Pak Sugiarto. Selamat sore Pak Sugiarto. Selamat sore Bu Esther. Salam Gimana sejahtera untuk kabarnya kita nih semua. Pak? Alhamdulillah, bonus baru landing. Wis, mantap. Iya, tadi Berarti setelah sholat ngopinya, asar. ini kopinya bukan kopi hitam nih Pak ya, tapi bisa order langsung dari Jeko atau mungkin dari Oh, kafe-kafe iya. kenamaan gitu biasa. Kalau Bisa. bonus datang itu kayaknya kita harus memberi penghargaan ya Pak terhadap hasil kerja kita selama 1 bulan ya Pak ya. Siap. Bermanja-manja. Harus. Kan kata guru ngaji saya, hidup itu memang untuk bersenang-senang kan gitu. Ya, betul. Jangan keluh kesahnya yang diperbanyak lah. Senang-senangnya Iya. yang harus diperbanyak. Oke, lanjut Bu Esther. Ya, baik. Ini ngomong-ngomong, saya memperkenalkan kepada teman-teman semua, seperti apa sih sosok Pak Sugiarto ini ya. Karena, sebenarnya buat teman-teman yang sudah bergabung di 3i Networks pasti tahu betul ya, karena beliau ini dikenal dengan, pangeran berkaki 3. Pendekar. Ya, betul ya, Pendekar Pak, ya? 3E. Pendekar bertangan satu yang Oh jelas. iya, pendekar bertangan satu ya, tapi Iya nih, berkaki tangan 3, satu. kakinya Iya. 3, betul ya. Dan Kaki ini 3 aktif yang jelas. iya, betul. Dan teman-teman nanti kita akan simak bersama siapakah sosok Pak Sugiarto ini. Saya kenal juga, beliau benar-benar seorang yang sangat menginspirasi hidup saya, khususnya karena banyak kehidupan ya, dalam kelemahan-kelemahan sekalipun bisa survive ya. Jadi kalau kita yang mungkin punya keadaan tubuh yang utuh ya, kaki dan tangan kita utuh, kita harus malu dan berguru belajar sama Pak Sugiarto. Oke. Pak Sugiarto ini sebenarnya Bapak asalnya dari mana, Pak? Oh, dari Rembang, Jawa Tengah, Bu. Rembang, Jawa Tengah. Iya. Mana nih arek-arek Rembang nih? Pasti Iya. banyak ya. Tahun 90 saya udah merantau ke Tangerang. Dan saya hanya sebatas kuli pabrik lah, buruh pabrik di Pasar Kemis Tangerang. Itu saya udah Tangerang ya. tahun 90 udah merantau itu ya, setelah Oh. lulus SMA. Ya.
Ya, dan itu gimana Pak, cerita merantaunya ini Bapak lulus SMA itu masih merantau dan itu kalau ke Tangerang itu masih ini ya, ngekos Oh, apa mungkin tinggal dengan oh ya, keluarga? tinggal di mes, Bu. Dulu kita ada mes perusahaan lah. Itu udah masih sepi, Bu. Tahun 90 Tangerang masih rawan dengan orang-orang yang tidak suka dengan orang perantau kan gitu. Mhm. Ya masih rawan lah, pokoknya ya Kalau beda dulu dengan itu, sekarang ya. dulu saya tuh nggak suka Tangerang, Pak, karena katanya Tangerang itu saking sepi dan masih banyak hutan itu kayak jin buang anak, Pak. Ya nggak tahu, mungkin bisa jadi. Yang jelas dulu kalau di awal-awal tahun saya merantau ya memang keadaannya khususnya bagi perantau nggak nyaman karena banyak palak, banyak ya orang-orang yang nggak suka lah sama orang perantau intinya gitu aja. Oh. Tapi Nah, terus alhamdulillah sekarang gimana ya tuh, Pak? udah rame. Iya, Pak, Apa? waktu datang di Tangerang mulai merantau, ya ini perjalanan kisah hidup mulai mulai lebih terasa nih kalau mungkin kalau di kampung kan kayaknya biasa aja ya, tekanan hidup nggak terlalu berasa. Nah, Iya. gimana nih, Pak, ceritanya? Kalau pada dasarnya saya itu tipe orang yang minder sebenarnya, Bu ya. Pemalu lah kalau menurut saya. Jadi ketika saya kerja juga sebenarnya nggak apa ya, mungkin kalau orang Jawa bilang mbok-mbokan gitu. Pengennya Mmm, pulang gitu. Jadi mhm, nggak nyaman, nggak betah gitu. Cuman ya alhamdulillah karena ini tuntutan ekonomi ya, karena keluarga saya juga di Jawa bukan termasuk orang kaya atau orang yang berada ya. Nah, saya harus benar-benar mencari penghasilan di tanah perantauan gitu. Cuman ya saya setelah 3 tahun merantau di Tangerang ya ketemulah sang bidadari saya gitu. Jadi oh gitu. iya ternyata betul kata orang tua jodoh itu nggak jauh kemana gitu. Kalau orang perantau, orang buruh ketemunya ya di tempat kerja gitu. Jadi ya udah nasib saya lah sebagai buruh ketemu teman kerja gitu. Alhamdulillah tahun 1993 kalau nggak salah itu saya menikah dengan istri saya yang sekarang. Alhamdulillah diberikan anak 2 sekarang. Alhamdulillah perjalanan saya di Tangerang ya hanya sebatas karyawan biasa. Saya tidak punya prestasi apa-apa. Saya juga bukan termasuk tipe orang yang apa ya kerja keras untuk mencari jabatan tertentu di tempat kerja saya. Saya nggak termasuk itu. Saya pokoknya yang penting saya kerja, nyekrol, akhir bulan gajian. Udah, tipe-tipe orang Mhm, yang pemalas lah kalau menurut saya. kerja Benar-benar saya nggak, iya, rata-rata lah ya, Pak, ya? Kelompok rata-rata ya, ya, Pak? Mhm. ya. Nah Kan itu, tak ada Pak, juga kan Ibu yang pengen punya jabatan lah. Kalau saya bukan tipe orang gitu. Yang penting saya cukup untuk hari ini, bulan ini, udah saya nggak punya ambisi apa-apa gitu untuk mencari yang lebih lah ibaratnya gitu. Gitu. ya. Nah, ini sekarang ini Bapak kan udah punya karir yang bagus sekali dan sudah pasif Amin, amin. income Ya. ya. Ini Alhamdulillah. Ya, ya. Nah, tapi saya mau pengen kita flashback ke belakang nih, Pak. Dulu kan siap, Bapak siap. kerja ya dan Ya, itu kerjanya di mana, Pak, awal mulanya? di percetakan, Bu. Di percetakan. Di sebuah perusahaan Lalu percetakan. Ya, sebuah ya perusahaan percetakan, Bu. ya. Dari percetakan bagaimana, Pak, bisa sampai PHK berkali-kali itu Oh ya, saya gimana itu? tahun 2010 ya, 2010 saya di PHK juga di tempat saya kerja di percetakan itu. Terus bulan Oktober, November, Desember, Januari, saya nganggur total. Yang namanya nganggur total itu benar-benar saya nggak punya penghasilan ini ya Bu ya. Terus di Januari, Februari, Maret itu istri udah mulai, wah namanya perempuan kan banyak apa gitu. Akhirnya saya Mmm, juga nggak betah. Tujuan saya sih saya PHK itu atau kita nganggur di rumah itu memang pengen mengerjakan bisnis MLM. mmm, Ya, jadi dulu saya sempat join juga di bisnis MLM. Nah, tapi karena istri saya ngoceh gitu, akhirnya saya cari kerja lagi yang baru. Nah, ketemulah kerja di Serang. Nah, di Serang itulah saya terjadi di Maret saya ngalami kecelakaan. Jadi
Saya baru kerja 1 bulan lah, 1 bulan belum ada di Serang itu saya ngalami kecelakaan kerja di jalan raya. Jatuh dari motor dan alhamdulillah kelindes kontainer, tangannya hilang tapi nyawanya masih ada. Alhamdulillah masih selamat gitu. Nah, itu cerita saya di tempat pekerja sampai tahun 2011. Ya. 2012, 2013 sampai akhir 2014 saya nganggur juga dalam keadaan cacat. Jadi Bapak sebetulnya banyak nganggurnya juga ya Pak ya. Dan dalam keadaan nganggur itu sebetulnya itu orang tingkat depresinya tuh lumayan tinggi ya Pak ya. Itu bisa digambarkan kayak apa tuh Pak? Yang jelas gini, ketika saya bekerja di pabrik itu saya terus terang punya bisnis kuliner ya, bisnis kuliner. Ceritanya istri ini mau nambah kapasitas lah, nambah apa istilahnya mungkin peralatan atau mungkin nambah modal lah gitu ya. Nah, kebetulan saya punya rumah yang memang sudah lunas ceritanya. Nah, saya top up. Apa itu digadekan lah sertifikatnya, digadekan di bank. Nah, tujuannya biar kita nyari modal kan gitu. Nah, ya alhamdulillahnya ketika saya gadekan itu sertifikat, baru 1 bulan berjalan, nah itu saya kena PHK itu. Jadi, yo bingung kelabakan gitu, Bu. Namanya kita pengen bisnis, belum jalan, ya, baru kita ngitung modal, ngitung ya istilahnya nanti penjajakan di warung depan perusahaan itu. Tapi ya akhirnya karena kita nggak bisa bayar di bulan kedua, ya sudah kan bingung juga, nggak ada untuk pembayaran itu. Sampai saya 3 tahun itu tidak bisa melakukan pembayaran. Ya alhamdulillahnya memang rumah saya nggak disita. Saya melakukan negosiasi di tempat bank itu berada. Nah, alhamdulillah dapat keringanan lah istilahnya gitu. Tapi kan tetap saya kena berbunga gitu. Tapi kan kondisi waktu itu Bapak masih tetap tinggal di rumah yang sama kan? Betul. Saya belum diusir, Bu. Yang jelas saya belum diusir dari rumah itu. Betul. Tapi Masih saya bertahan. udah tiap hari kena ini warning terus di telepon di tiap hari ya stres tapi saya juga sebenarnya nggak kuat juga. Kenapa? Saya kondisi kan belum stabil emosi saya. Lah pada waktu itu memang udah kecelakaan. Udah. Oh, oke. Karena saya kecelakaan nggak kerja kan saya nggak bisa bayarin, Bu. Jadi akhirnya ceritanya itu sebelum saya kecelakaan saya kan punya kuliner, ceritanya mau bikin kuliner, usaha warungan lah di depan pabrik. Nah, tapi baru bayar sekali, saya kena PHK. Gitu. Jadi, nah ketika saya di PHK kan saya nyari tempat kerja lagi itu, nah ngalami kecelakaan. Jadi benar-benar ya nggak bisa untuk bayar lah intinya gitu. Nah itu sampai nunggak sampai 3 tahun. Dari 2011 sampai 2014. Gitu. Ya karena saya punya tunggakan, ya saya tiap hari ditelepon sama pihak bank. Nah itu Pak, itu bagaimana itu Pak kondisi punya tunggakan dan dalam kondisi yang Bapak ya tangan juga ya udah seperti ini, Bapak itu kondisi seperti itu apa yang Bapak lakukan pada waktu itu? Kalau saya sebagai manusia biasa memang saya hanya pasrah ya. Kalau di agama saya mengajarkan ketika pasrah itu bukan menyerah kan gitu. Kita benar-benar memasrahkan diri kita sepenuhnya pada Allah, pada Tuhan kita. Jadi ya saya tiap hari hanya bisanya berdoa, Bu. Berdoa bahwa suatu saat saya bisa melunasi utang saya. Bisa punya bisnis yang dimana bisa dikerjakan dari rumah. Itu sebenarnya impian saya dari saya dulu waktu masih bekerja, bahwa saya harus punya bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah. Itu mungkin teman-teman yang hari ini lihat saya, kenapa saya selalu bilang di rumah saja? Ya karena dari dulu saya punya impiannya seperti itu, Bu. Gitu. Nah, memang untuk mencari sesuap nasi, saya ikut bisnis online yang lain ya. Mungkin teman-teman pernah dengar MMM. Jadi bisnis investasi yang dari Rusia. Ya, manusia memanusiakan manusia itu ya. Akhirnya kan sebutannya manusia makan manusia itu. Ya, akhirnya makan manusia. Tapi waktu itu saya berpikir gini, Bu, ya udah uang setan dimakan jin enggak masalah karena saya memang lagi nganggur gitu. Lagi nganggur, enggak punya penghasilan. Wah, pokoknya
Ya semua orang tahulah, orang kalau nganggur bagaimana, boleh Jadi apa dicoba. aja yang datang pasti dicoba, mau Iya gitu. dikerjakan gitu. Iya, alhamdulillah Nah, saya hanya setahun bertahan di MMM itu karena akhirnya jong kan. Teman ya itu saja, saya selalu beristiqomah, selalu berdoa, berharap pada Allah ketemu bisnis yang benar-benar long life gitu ya. Benar-benar bisa jadikan jaminan kita untuk masa yang akan datang. Desember 2014 ya, waktu itu saya juga nggak kenal dengan sosok yang ini karena hanya sebatas teman di Facebook. Beliau adalah Bapak Ari Praptono yang sekarang Titanium Agensi ya. ya, Titaniumnya 3i ya, luar biasa ya, beliau juga. Nah itu saya hanya melihat status beliau di Facebook Bu waktu itu. Saya lihat karena sebelumnya saya di investasi Jong, di investasi Botong kan saya Jong itu. Nah, saya ya. lihat di statusnya Pak Ari, kalau nggak salah dia nulis gini, tobat kembali kembali bekerja lagi. Nah, saya tahu karena beliau ikut investasi Botong yang lainnya, jadi dia Jong juga Oh, gitu. oke, oke. Akhirnya saya ledekin gini, itu ya kena Jong lagi ya, tobat lah, kenapa itu lagi gitu. Terus akhirnya dia kembali ke 3E kalau nggak salah. Dia bikin status 3E gitu. Terus karena memang waktu itu saya juga punya keinginan untuk join di 3E. Ya memang semuanya nggak kebetulan kan mas saya. Ada campur tangan Allah yang bisa menggerakkan saya, menggerakkan Pak Ari, dan disitulah saya ketemu beliau gitu. Ya awal pertamanya juga beliau nggak mau prospek saya. Karena mungkin beliau sibuk ya, karena dulu dia masih karyawan juga di Cikarang kalau nggak salah. Tapi saya keinginannya kuat. Tiap hari saya inbox tuh. Gimana nih, jelasin dong tentang bisnis kamu ini, 3E gimana gitu. Nah, beliau juga punya kesibukan. Tiap Sabtu Minggu dia pulang ke Jawa. Senin sampai Jumat kan dia kerja. Wah, udah Ya. nggak ada waktu lah istilahnya gitu. Akhirnya Dan pada waktu itu prosesnya lama Pak dijelaskannya? ya gini. Jadi ceritanya Pak Ari itu belum sempat ke rumah saya gitu aja. Nah, saya inbox terus kan, inbox. Akhirnya mungkin dia nyerah juga, datanglah ke rumah saya. Gitu. Ya pada dasarnya kan saya juga udah tahu tentang sistem network marketing ya. Ya kalau orang bilang katanya bulet, wah udah hafal saya gitu. Di otak saya ditinggal di enter Udah gitu udah, pengalaman. iya, di enter udah kelihatan gitu. Nah Ya. saya sukanya gini, waktu saya join itu saya terus terang tidak mempermasalahkan tentang asuransinya, tidak pernah ngurusin investasinya bagaimana. Tapi yang saya pikirkan bagaimana besok saya punya uang. Bagaimana caranya besok saya punya penghasilan dari bisnis ini. Nah, kan semuanya bulat ya. Mungkin orang yang trauma kayak ya masalah lo bukan masalah gua kan gitu. Nah, terus saya nanya ke Pak Ari, gimana sih Pak ini biar saya punya bonus bulan depan bisa bayar tanpa kita ngeluarin dari kantong kita. Ini pertanyaan saya. Terus kata Pak Ari, yo harusnya kamu nanti closing 5 orang. Kalau 5 orang kan nanti bisa bonus elit bla 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 bla. Ya saya nggak tahu marketing plan-nya aja saya belum belajar gitu kan. Yang penting Pak Ari waktu itu ngomongnya suruh 5 orang elit. Ya sudah. Cuman ketika saya tanda tangan, udah dia bubar juga pulang sama Pak Anjar kalau nggak salah. Mungkin Pak Anjar kalau hari ini lihat, ya tadi Ya. pagi juga kita live di Facebook juga saya katakan ya Pak Anjar ketika saya tanda tangan udah pulang. Jadi benar-benar ya ditinggalan di awal-awal Bu. Tapi Meraba-raba udah ya Pak ya? tapi karena saya paham betul tentang sistem, saya bisa. Di minggu kedua Pak Ari datang, ya saya cuma ngomong gini, Pak Ari, saya kan cacat. Saya nggak bisa kemana-mana. Ya, walaupun saya bisa prospek tetangga-tetangga, tapi kan saya nggak mungkin dalam keadaan cacat menawarkan sebuah peluang bisnis yang bisa jutaan rupiah, impossible kan gitu. Pasti orang nggak akan percaya dengan saya karena mereka melihat siapa sih lo kan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk online karena waktu itu saya juga memang punya komputer di mana bisa untuk Facebookan lah gitu. Pak Ari setuju, ya udah setiap hari saya bikin konten aja Bu di Facebook. Tapi memang saya nggak membicarakan tentang 3S secara global gitu. Pokoknya bisnis ini bagus gitu. Yang tertarik inbox. Nah, pola-pola itu yang sekarang terkenal di Pak Arya Sentiaki kan dengan kopi Ya. gitu. Itu kayak saya sebelumnya udah ngawalin gitu.
Itu Bu, awal-awal saya mengenal 3E dengan bersama Pak Ari Pratono. Baik Pak Sugiarto. Jadi intinya semua orang itu sebenarnya ya kalau dari kisahnya Bapak tadi, kepengen sukses memang ya, tapi Betul. karena, jalannya nggak benar dan nemunya bisnisnya nggak tepat, akhirnya ya kesulitan juga, akhirnya zonk juga ya Pak ya, manusia makan manusia jadinya. Nah, Yang jelas trial and error juga udah saya lakukan gitu. Jadi yes, saya betul. coba gagal, saya terus nyoba. Ya ketemu memang Desember 2014 itulah saya ketemu Pak Ari ketika melihat status beliau juga. Kalau waktu itu Pak Ari nggak tobat di investasi Jong juga saya belum tentu juga masuk 3A kan gitu. Betul, nggak kenal kan. Iya betul. Iya. Nah, Pak Sugiarto, cerita dong bagaimana kisahnya ketika berjuang di 3i Networks ini kan memilih untuk menjalankan bisnis secara online ya di rumah gitu. Apa yang, Pak Sugiarto lakukan gitu? Maksudnya Hmm. dengan pemahamannya terhadap bisnis ini mungkin relevan juga untuk banyak orang karena saya percaya bahwa bisnis 3i Networks ini bisnis yang cocok untuk yang middle up dan middle middle low ya. Ya, Jadi ya. bagaimana pengalamannya Pak Sugiarto, memberikan pencerahan juga buat teman-teman yang kita sebetulnya kita berusaha untuk membantu memberikan solusi dan pencerahan kepada teman-teman yang sedang mengalami PHK ribuan Pak, efek dari pandemi ini. Dua Ya, ya, ribuan siap. orang di atas 2.500 artinya sebetulnya kita juga bisa melakukan sesuatu untuk menolong mereka Pak. Nah bagaimana Ya. Pak yang sudah pengalaman PHK dan juga banyak hal lainnya? Yang jelas pada dasarnya ketika saya pertama kali di PHK pasti pening juga Bu, stres, Mmm, depresi. Intinya kuncinya kalau menurut saya yaitu tadi istiqomah, pasrah. Kalau bagi saya pasrah itu bukan menyerah. Ini yang pertama ya. Pasrah itu sesuatu keadaan di mana kita benar-benar menyerahkan diri pada Allah. Itu yang pertama. Kedua, memang kita harus kalau umpama kita punya ganjelan nih di hati nih, harusnya berani ngomong gitu loh. Berani ngomong. Nah, makanya kita mencari komunitas di mana kita sering bicara dengan orang lain. Nah, otomatis dengan adanya ganjelan yang ada di saya gitu, makanya saya bikin status di Facebook. Cuman di Facebook itu juga memang nggak boleh lepas dari status yang alay lah atau yang lebay-lebay gitu. Nah, memang saya jarang bikin status seperti itu. Nah, karena saya punya bisnis di 3E, ya saya ngomongin 3E. Cuman 3E saya kemasnya bukan sebagai secara global kita liatin tentang 3E itu apa. Nah, kalau menurut saya penasaran is pemasaran gitu. Cuman ya kalau untuk menghadapi sekarang teman-teman yang mungkin PHK, saya kadang-kadang berpikir gini, kalau sekarang orang kena PHK kan banyak orang rame. Kalau saya dulu sendirian loh ibarat kata PHK. Yang iya. ada cuma keluarga kan. Ya keluarga tentu saja juga belum tentu bisa ngatasi masalah loh Bu. Tapi justru karena keakraban kita sama keluarga itulah ide-ide cerdas kita keluar Bu. Intinya gitu, harus berani mengungkapkan perasaannya. Kalau memang hari ini teman-teman di PHK, ya kalau mau teriak aja. Cuma jangan di tetangga teriaknya di sawah gitu. Ada di tempat yang luas. Iya Bu, karena apa? Ketika kita mengungkapkan emosi kita, semua keluar gitu. Jadi nanti kita pertama plong nih, hati plong, otak kita cerdas. Insya Allah ketemu ide. Nah ide itulah yang seharusnya membuat bisa mendapatkan uang, umpama gitu kan. Kalau kita kan modalnya nggak punya apa-apa nih ya, modal uang nggak punya, modal tampang nggak punya mungkin, ya kan, modal relasi banyak nggak punya. Tapi kalau kita punya ide, insya Allah bisa jadi uang. Nah, makanya ide saya terapkan di status Facebook saya. Ya, mungkin kalau saya bicara atau orang mungkin gini, kalau Bapak mah enak, pinter ngomong, bla bla bla, bisa jadi ya kan. Tapi komunikasi saya dengan Pak Ari, dengan Pak Anjar itu juga penting juga. Artinya apa? Silaturahmi dengan mereka orang yang pertama kali join di sini itu menguatkan kita. Jadi kita saling menguatkan aja. Kalau kita udah merasa kita nggak bisa, nggak mau belajar, terus kita menghindar ya mungkin sebagus ide kita juga nggak akan bisa jadi uang. Itu Bu. Mungkin
kalau teman-teman yang hari ini merasa kena PHK, mungkin dirumahkan, ya salah satu cara yaitu itu ungkapkan, keluarkan semua gitu istilahnya. Apa yang ada di hati kita, unek-unek kita ada di hati kita, teriak aja sekuat mungkin, tapi di tanah lapang gitu, jangan di rumah tangga orang atau di keramaian. Dianggap stres, stres saya Bu. Dianggap depresi, depresi. Cuman kalau ketika udah plong, udah wah, pikiran udah lega itu enak. Ide-ide itu akan keluar gitu. Ya, Itu baik, better. Pak Sugiar. Jadi solusi yang pertama yang penting cari solusi untuk mengatasi, mengelola rasa stres kita dulu ya Pak ya. Betul, betul, betul. Setelah plong baru kita bisa menemukan solusi lain. Nah, bagaimana menemukan solusi seperti bisnis yang tepat itu di saat Bapak mulai Pak Sugiar mulai jalanin 3i Networks itu bagaimana prosesnya itu Pak? Kan jalaninya online doang karena nggak berani mau Oke, ketemu orang, bener nggak? siap, siap. Nah itu ya juga. Jadi kekuatan kita di online kan mereka nggak melihat siapa saya, ya kan? Dia melihat konten saya, kan gitu. Kalau orang lain lihat saya kan mungkin nggak percaya kan gitu Bu. Nah saya dulu Ya, juga sempat di PHP sama orang gini. Biasanya saya kalau foto 3i kan begini nih, tangan kiri saya agak kebelakangin, saya begini gitu kan. Nah, ya, sedangkan hashtagnya ya, saya pendekar bertangan satu berkaki tiga. Nah, dulu ngebrandnya saya kan pertama itu. Nah, itu kadang-kadang orang nyinyirin itu. Wah, itu editan tangan kirinya biar orang tertarik join di bisnisnya. Nah, itu sering saya dapat nyinyiran seperti itu. Tapi alhamdulillah ya ketika Wisma Sejahtera mulai rame ada training-training saya datang. Nah, kalau saya kesaksian sama Pak Arya Senyaki, nih nggak editan ya gitu. Tangannya buntung beneran gitu. Jadi ya artinya untuk menemukan itu saya sering interaksi dengan teman-teman ya, di Facebook atau mungkin di Wisma Sejahtera. Kalau dulu kan kita di Wisma Sejahtera ya. Nah, itu. Jadi intinya ya sering silaturahmi sebenarnya, sering sharing dulu, closing kemudian. ya, baik Pak. Nah, kemudian apa sih yang Bapak lakukan? Kan ini jalankan cuma online doang. Apakah bisa Pak meyakinkan orang gitu Hmm, bahwa bisnis ini bagus, apa yang Bapak lakukan itu memang layak untuk diperjuangkan sampai betul. Bapak bisa sekarang ini dengan posisi seperti ini dan punya keberhasilan seperti ini, Pak? Ya kalau dibilang langsung bisa meyakinkan orang, saya kira juga nggak begitu juga kali Bu ya. Yang jelas kalau menurut saya trust kita, istilahnya kepercayaan mereka kepada kita. Makanya di setiap status saya itu ilmunya ini ya, ilmunya mungkin boleh dicontek boleh enggak. Ya. Ketika kita punya akun Facebook, walaupun satu, jangan pernah diisi dengan konten-konten yang lebay atau alay Hmm. atau yang mungkin ya iseng-iseng klik link yang itulah ya tahu yang 18 tahun ke atas itu nggak perlu Oh. begitu. Kalau saya komitmen konsisten dengan konten-konten yang bermuatan positif, mau inspirasi, mau motivasi, mau peluang usaha, pokoknya yang bagus-bagus. Padahal saya kan belum bagus Bu, padahal saya kan belum punya penghasilan, ya kan? Tapi saya meyakinin, sekali lagi ini sistem. Saat ini kita lagi bekerja untuk sistem. Jadi kalau kita meyakini sistem itu akan suatu saat bisa memberikan hasil pada kita, ya udah kita komitmen. Karena pekerjaan saya di Facebook, ya udah semua orang akan melihat saya kan Bu, lihat akun Facebook saya gitu. Dia nggak melihat mungkin cacatnya saya mungkin gitu, tapi mereka melihat konten-konten yang saya bagikan. Itu senjatanya di Facebook itu konten yang bermuatan positif, jangan yang negatif gitu. Tahulah kita lagi Baik, ribut sama istri, di share gitu ya, ya enggak. seisi dunia tahu, Pak. Iya gitu. Walaupun saya lagi berantem beneran gitu di rumah, ya sudah pura-pura aja bahagia gitu. Gitu. Kalau menurut saya Ya, begitu ya. baik Pak. Pak Sugiarto, apa yang sekarang Bapak kerjakan ini mungkin di-share sedikit Pak dari hasil bisnis 3i Networks ini, apa nih yang Bapak dapatkan? Saya perhatikan tadi ngobrol-ngobrol dengan Bapak seru juga ya dari pagi sekali dicolek Pak, isi dong sharing dong di Oh, channel sukses, sharing juga dan
Ya bocoran hari ini semua mitra Tri Networks itu gajian ya, bonusan, Iya, terima siap, bonusnya siap. masuk ke rekening. Mungkin sedikit Pak bocoran sedikit apa yang Bapak nikmati, bukan Ya, bermaksud untuk pamer ya Pak, tapi ya, inilah pencapaian dari seorang yang dengan kondisi fisik seperti ini, tapi wah kita kalah nih bisa ya, oke. ngalahin. Kalau bicara soal uang, mohon maaf, sekali lagi kadang-kadang sensitif juga kan. Karena nggak semua orang, mohon maaf juga mitra-mitra Tria itu orang miskin, kalau menurut saya. Ya kan, kalau orang miskin, mungkin kalau uang segitu kan juga gede juga itu. Tapi kalau orang yang udah kaya kan 50 juta itu kan juga cemen kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah, ini pilihan juga. Tapi karena saya diminta sama Bu Esther gitu ya. Tadi juga di pagi-pagi hari Ibu Esther biasa itu kenapa bisa saya langsung jawab gitu ya. Karena pegangan saya HP itu ada di tangan saya gitu loh. Setiap ada WA masuk atau notifikasi apa masuk ya kelihatan kan gitu. Makanya saya langsung jawab gitu. Terus soal ini saya bicara soal nganggur ya. Kenapa saya mau pakai brand nganggur aja itu? Karena saya pada dasarnya senang, bangga dengan para karyawan ya. Mereka luar biasa, komitmen kerjanya tinggi, pekerja keras, nggak pernah mengeluh, tapi mau dibayar kecil itu doang itu permasalahannya. Makanya saya bikin brand nganggur aja. Mungkin banyak teman-teman yang merasa keki, muak, najis atau apa gitu ya. Tapi bagi saya itu nganggur aja itu nikmat. 50% sukses kita karena nganggur. Kenapa nganggur itu bisa bikin sukses? Ya minimal bisa fokus, ya kan? Bisa full time, full heart di bisnis kita. Kedua, kalau kita bicara soal ibadah, umpama, khususnya saya sebagai orang Islam, bisa tepat waktu sholatnya. Sedangkan Allah jamin ketika kita tepat waktu sholatnya, apapun yang kamu minta, Allah akan kasih. Nah, makanya saya bikin brand nganggur aja itu impian saya. 5 tahun ke depan, atau mungkin 10 tahun ke depan, nggak masalah. Impian saya punya mitra 1 juta mitra yang punya penghasilan 1 miliar. Wow, Tuh, itu dahsyat. impian. Sebuah impian kan harus diperjuangkan. Tidak segampang, nggak masalah. Yang penting kita komitmen. Insya Allah 3E juga long life lah ya. Itu. Kalau soal penghasilan saat ini, alhamdulillah saya dari Juli 2017 saya sudah termasuk mungkin ya kalau dibilang leader nasional itu saya menerima 34 juta, 37 juta, 36 juta. Nah, Wow. sekarang untuk bonus yang periode Mei ya, ini Mei ya. Mei Iya, itu Pak. saya tembus 42. Memang turun. Karena omset Dahsyat. kemarin, karena pandemi kita turun omsetnya juga. Tapi alhamdulillah turunnya di 3i nggak begitu besar gitu loh, Bu. Ya. Bila dibandingkan dengan, mohon maaf ya, multi level yang lain. Mungkin multi level lain lebih bagus, lebih besar, enggak apa-apa. Ya karena saya lagi cinta aja sama 3i gitu ya. Jadi apapun yang dikatakan negatifnya orang terhadap 3i enggak masalah. Mau dari sudut pandang manapun enggak masalah, itu hak Anda. Tapi hak saya untuk bersama 3i juga hak saya. Yes. Dengan penghasilan seperti itu, alhamdulillah Allah kasih kepercayaan saya untuk bisa beli mobil. Ya, itu pun saya juga sebenarnya dulu takut beli mobil, Bu. Kenapa ya? Takut nggak bisa bayar gitu doang kan. Tapi alhamdulillah dari tahun 2017 saya tabung, hampir sekitar 1 tahun 2 tahun lah saya tabung uangnya. Nah, sekarang saya bisa kebeli mobil. Nah, sekarang juga mulai renovasi rumah yang dulu mungkin bocor. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar kisah saya hidup bersama keluarga dalam keadaan rumah bocor, itu betul-betul benar. Jadi sekarang alhamdulillah kita renovasi dan alhamdulillah hampir selesai. Ya mungkin kalau harganya, kalau dihitung harga, mungkin kalau ladder platinum ke atas mungkin rumahnya 1 miliar lebih, saya 1,5 miliar mungkin bisa gitu. Ini rumah Pak, ini rumah yang Bapak ceritakan tadi yang Ya, digadaikan ke betul. bank Jadi, itu, tapi udah ditebus lagi ya Pak ya? Udah, jadi ceritanya kembali lagi ke belakang ya. Jadi ketika saya sering ditelepon-teleponin pihak bank, saya katakan,
udah 1 tahun yang lagi akan saya lunasin. Itu. Padahal saya juga nggak tahu apakah nanti 1 tahun itu saya punya uang untuk melunasi atau enggak. Yang penting pede aja gitu. Jadi nanti 1 tahun yang akan datang akan saya lunasi. Nah, jadi untuk meredam dia tidak telepon saya gitu. Ya alhamdulillah kan waktu setahun ya di 3A juga belum ada hasilnya waktu itu kan. Tapi alhamdulillahnya saya ada kelonggaran gitu, ada kelonggaran nggak di-push lagi sama pihak bank. Nah, pas mungkin setelah saya punya bonus 34 juta itu, nah, sisanya saya lunasi, Bu. Jadi alhamdulillah sertifikat tanahnya sudah ada di tangan saya sendiri gitu. Luar biasa. Lunas sertifikat tanah ada di tangan sendiri gitu. Alhamdulillah semua berkat 3A, Bu. Ya, baik Pak Sugiar, bisa cerita sedikit ya tentang 3A ini ya, banyak sebetulnya ini solusi ya, karena kalau kita melihat semua kalau kayak tadi Pak Sugiarto bilang juga, semua bisnis itu bagus. Betul. Nah, semua bisnis itu bagus, tapi yang membuat Bapak bertahan di 3A ini apa Pak? Dan jualan, mau terus fight. Nggak jualan. Nggak jualan. Iya. Saya dulu terus terang ikut multi level yang jualan. Saya terus terang nggak pandai jualan, tapi istri saya pandai jualan. Kelemahan istri saya nggak pandai ngelola duit. Ya kan? Jadi kalau duitnya masuk gitu, seharusnya kan diputar lagi untuk modal beli produk lagi. Nah, istri saya Bu nggak seperti itu. Jadi dapat duitnya untuk makan gitu. Karena memang kita nggak punya keuangan yang besar. Jadi modal itu seharusnya untuk beli produk lagi. Jadi untuk uang makan kita sehari-hari. Ujung-ujungnya apa? Utang di stokis. Nah, jangan ditiru pokoknya. Utang di stokis, diputerin lagi, nggak bisa balik lagi. Ya itu ya kendala saya. Saya suka dengan multi level produk ya. Terus terang, saya tahu suatu sistem itu diawali dari multi level produk. Saya belajar di sana, saya belajar tentang produk, saya belajar tentang perusahaan, profil perusahaan. Yang jelas juga saya belajar tentang leadership. Bagaimana caranya bisa bangkit ketika kita terpuruk. Itu mungkin ilmu leadership yang mungkin bagi saya itu luar biasa. Jadi semua bisnis apa juga suatu saat bisa terpuruk, bisa jatuh, bisa bangkrut. Tapi semua orang tidak mau tahu berapa kali Anda bangkrut, berapa kali Anda jatuh. Semua orang pengennya tahu ketika kamu bangkrut, di saat itu harus Anda bangkrut. Itu yang saya alami. Itu yang membuat saya kuat di 3A. Pertama ya karena saya nggak jualan. Mohon maaf kalau teman-teman yang hari ini masih jualan, terusin aja nggak apa-apa. Ya barangkali nanti saya punya duit banyak, Anda jualan, saya beli produk Anda, ya kan? Karena saya cinta dengan produk multi level, jadi saya belilah produk Anda. Tapi kalau Anda punya bonus, ya investasilah ke 3A, ya bading kan gitu. Ya, gitu. ya. Terus kedua, dulu saya punya impian gini Bu, saya punya pengalaman ketika saya bekerja, uang tabungan saya habis. Nah, saya punya keinginan waktu itu, seandainya anak saya sekarang umur 7 tahun, 5 tahun yang akan datang anak saya masuk SMP. Nah, berandai-andainya seandainya waktu itu saya nggak ikut 3A, saya nggak akan punya uang untuk biaya masuk SMP. Dan memang saya favoritkan SMP yang favorit di tempat saya tinggal ini. Karena biayanya waktu itu 8 juta, kalau inflasi setiap tahunnya 1 juta aja, 5 tahun bisa 13 juta. Sekarang pun udah mulai 12 juta untuk masuk pendaftaran SMP yang favorit itu. Nah, itu gambaran saya kenapa saya harus serius di 3A. Minimal pasifnya saya aja, saya punya tabungan kan Bu. Ya kan? Minimal pasifnya saya nggak ngapa-ngapain gitu. Saya punya uang 15 juta lah anggap aja gitu. Karena impian saya memang untuk bayar anak saya masuk SMP favorit. Gitu. Terus yang ketiganya kalau menurut saya ini enjoy Bu, enjoy bener. Kalau menurut saya ya, mohon maaf kalau ada teman-teman yang lihat bukan orang 3A atau mungkin yang lagi jalanin sistem multi level. Kenapa enjoy? Saya baru ngalami ketika kita turun kualifikasi posisi kita, bonusnya itu nggak hilangnya nggak begitu besar. Kalau di sono saya dulu pernah nggak kualifikasi, wow terjun bebas Bu. Itu yang mendasari saya betul, gitu. Pak. Ya, betul. Mohon maaf saya tidak mau provokasi ya Bu ya, bukan mau provokasi teman-teman yang lagi berjuang di tempat lain.
Oke, terima kasih Bu Jadi Esther. keunggulannya 3i Networks ini ya stabil ya Pak ya, walaupun mungkin ya ada kita naik turun posisi tapi tetap bonusnya Wajar, wajar. itu stabil Pak Betul, ya. wajar, Nah itu wajar. satu hal yang sangat menggembirakan bagi kita. Jadi bisnis ini Betul. teman-teman sangat enjoy ya, tetap enjoy. Mau kerjakan di rumah, mau kerjakan di mall. Saya biasanya nge-mall Pak. Ya sebelum pandemi itu waduh bentar-bentar ke mall, prospek di mall, ketemu di mall, pergi pagi nanti pulang mallnya udah tutup Pak. Tapi sekarang mungkin lebih enaknya ya udah di rumah cari yang nyaman. Nah Pak Betul. Sugiarto ya, bagaimana pendapat Bapak tentang investasi ya, pentingnya sebuah investasi dan juga insure proteksi bagi semua orang ya Indonesia, karena Indonesia ini sebetulnya orang-orang masih kurang sadar ya, masih kalau negara-negara maju itu mereka lebih cepat apa-apa proteksi, cepat apa-apa investasi. Nah, bagaimana dari pengalaman Bapak yang mungkin melalaikan dan mungkin nggak bisa untuk berinvestasi dan berasuransi di saat-saat seperti ini penting nggak Pak? Pada dasarnya saya tidak menguasai ilmu asuransi ya. Jadi, tapi saya punya pengalaman ketika saya kecelakaan itulah, ya, saya baru sadar mungkin ya saya nggak nyadar ketika STNK saya itu ternyata ada asuransinya juga kan. Jadi Ya ketika saya betul. habis kecelakaan ya saya sama pihak rumah sakit dibilang Pak kalau mau klaim asuransi jasa rajanya ke kantor ini. Jadi ya karena saya memang nggak ngerti ya udah ngikutin prosedur dari pihak rumah sakit ngasih pengarahan. Oh ternyata di STNK itu ada asuransinya. Ya alhamdulillah bagi saya waktu itu uang 15 juta udah besar Bu karena memang kita memang nggak punya duit tuh sebesar apapun kan maknanya luar biasa gitu. Jadi kalau teman-teman hari ini nggak mau berasuransi ya ada apa-apa ini pilihan juga kan. Ya kalau saya waktu itu ya karena saya ketidaktahuan saya aja itu. Ternyata di STNK ada asuransinya gitu. Terus kalau soal investasi ya itu saya berpikir simpel aja. Kalau kita nabung ya mungkin di bank yang ada ATM-nya, mungkin tiap hari kita gesek untuk diambil kan gitu. Nah, ketika saya di 3E diajarkan oleh upline saya untuk dipaksa menabung. Ya, bisa kasih tanda petik ya, dipaksa Ya, menabung. Jadi kalau teman-teman nggak mau dipaksa menabung, ya boleh silakan nabung di tempat lain. Ini kan pilihan juga. Pokoknya pada dasarnya saya tidak pernah memaksakan seseorang untuk mengikuti apa yang saya yakinin, ya kan? Kecuali Anda punya keyakinan yang sama seperti saya. Itu Bu Esther ya. Jadi saya benar-benar hanya mikir nanti gimana nih anak saya kalau pas SMP, sedangkan saya nggak punya pekerjaan lain gitu. Tapi saya punya dana investasi dari 3i. Nah itu yang mungkin nanti akan saya manfaatkan. Gitu. Walaupun saya bonusnya udah besar ya nggak apa-apa lah. Ya kita coba-coba benar nggak nanti ada duitnya itu di investasinya. Kadang-kadang kan orang gitu nanti ada duitnya nggak itu nanti jangan-jangan gitu kan. Ya udah kalau pengen buktiin nanti pas 5 tahun yang akan datang tuh ID saya yang kedua kita ambilin duitnya untuk buktikin ada nggak duitnya gitu. Nah kemarin saya sempat aja cerita ada seorang agen asuransi ceritanya. Saya nggak tahu dia tujuannya mau bully saya atau mau PHP saya. Dia nanya, Pak boleh tahu nggak investasi Bapak yang sudah 5 tahun? Saya bilang gini, mohon maaf Mas, ID saya yang pertama sudah saya ambil. Kenapa? Ya untuk bangun rumah, untuk biaya tambahan bangun rumah, kata saya. Loh, kok tahu-tahu saya diblokir? Kan aneh, Bu. oh gitu. Itu. Iya, ya kan boleh-boleh saja kan kalau kita mau ambil polis kita tutup polis kita untuk biaya tambahan bangun rumah kan tidak masalah. Kan tujuan kita menabung di TRI kan untuk dipakai di saat-saat yang lebih penting kan gitu. Apakah bonus saya kurang? Ya bonus tetap kan nggak semuanya harus ambil dari bonus kan bonus bisa untuk makan sehari-hari sebulan. Apalagi kita sekarang lagi dalam rangka rehab rumah kan saya yakin biayanya nggak sedikit. Oke, Bu Ya baik. Esther. Iya baik Pak. Jadi inilah kehidupannya Pak Sugiarto ya, hari-harinya nganggur di rumah ya, pensiun dini ya. Tapi penghasilan jangan ditanya teman-teman akan terus meningkat setiap bulannya karena di bawahnya Pak Sugiarto ini sebetulnya
jaringannya berkembang di mana-mana ya. Ini saya sedikit mencontek ya uh, profil yang saya dapatkan nih dari Pak Sugiarto ini ya. Oh. Hanya bekerja work from home ya. Sebetulnya Pak ya, sebelum pandemi ini Bapak udah mulai work from home ya Pak ya? Iya kan bahasanya kan beda aja kan, bekerja Betul. dari rumah kan gitu. Makanya Iya. gini, kita luruskan juga. Ketika kita bekerja dari rumah itu kan, anggap aja kalau orang nggak punya pekerjaan di tempat lain, itu kan di rumah saja. Kalau di rumah saja kan kesannya nganggur kan gitu. Makanya saya pakai brand nganggur aja. Tapi nganggurnya ini bukan sekedar sebatas nganggur. Makanya kan di branding saya, tim saya itu bukan sekedar nganggur biasa. Gitu. Karena di sini kita memang nganggurpreneur ya, berwirausaha, berwira swasta. Kita kasih training-training untuk biar mereka paham. Suatu saat semuanya akan nganggur pada waktunya, atau Bu? Cuman yang jadi masalah menghabiskan tabungan atau menambah tabungan kan gitu. Betul. Ya mohon maaf kalau yang ada yang kayak gitu dengan nganggur aja, ya mohon maaf gitu ya. Boleh, ini kan hak saya juga gitu loh untuk memakai brand nganggur aja. Gitu. Tapi intinya adalah tetap produktif dari rumah, menghasilkan juga ya Pak ya. Nah Pak, ini saya juga akan sedikit bacakan sebetulnya Pak Sugiarto ini timnya ini berkembang loh di mana-mana di Asia itu udah gede banget dan juga ada di mana-mana. Pak, boleh kasih tips dong Pak buat mungkin buat teman-teman yang sulit untuk closing dan juga yang sedang PHK ini mereka masih pikir ini bener nggak sih bisnisnya, bener nggak sih bisnisnya gitu. Gimana Pak untuk melihat keadaan seperti ini? Ya mau nggak mau orang kan butuh kerja, cari kerja juga nggak sulit kan Pak, nggak sulit, nggak mudah di tengah kayak ini. Belum lagi resikonya Pak. Nah dari Bapak sendiri bagaimana pesan-pesan untuk teman-teman rekan-rekan yang masih karyawan pentingnya sebelum kita di PHK oleh keadaan dan juga mungkin oleh situasi lebih baik. Oke. Kalau saya ditanya secara jujur untuk teman-teman yang hari ini mungkin di PHK mungkin hanya sebuah kemauan dan keyakinan bahwa ini peluang. Tapi kalau menganggap ini juga sebagai delima atau istilahnya sebagai sebuah tantangan ya mungkin berat juga. Karena kan kita butuh pembayaran premi yang harus rutin kan gitu ya. Tapi kemarin saya sempat ketika ada tim saya yang awalnya tidak aktif ya, tapi dia masih bekerja tidak aktif, terus ada berita pandemi ya, ada berita yang mau dirumahkan atau di PHK gitu. Dia datang ke rumah saya ceritanya. Saya nggak ngomongin 3S sebenarnya, tapi tahu-tahu dia ngomong gini, Pak, Bu saya diajarkan bisnisnya. Lah kenapa? Ya kan saya sayang dulu udah join di 3E, udah punya sertifikat AAJI, tapi nggak bisa jalankan bisnisnya, kata dia kan gitu. Lah, kalau kamu nanti di PHK gimana? Sekarang aja kamu belum di PHK aja, kemarin nggak diterusin, nggak dilakukan kan gitu. Kalau sekarang besok kamu di PHK gimana? Kata dia bilang gini, ya anggap aja saya sales. Saya tawarkan produk ke orang lain, walaupun saya belum berbonus. Minimal saya punya pekerjaan. Nah, jadi mungkin teman-teman yang hari ini mungkin nggak punya uang ya, ini mungkin tantangan juga gitu kan. Kalau saya kan dulu pinjem uang anak saya, ya pinjem uang anak saya. Nah, tapi ketika saya udah bayar pertama, saya fokus dengan sistem. Karena yang buat kita bisa punya duit kan karena sistem, Bu. Gitu. Nah, jadi tergantung teman-teman seberapa cepat teman-teman bergerak. Kalau cuman mikir, wah ini harus tiap bulan bayarin premi, duit dari mana? Ya terus terang kalau kita hanya berpikir begitu ya mungkin berat. Ya. Harusnya bagaimana? Setelah kita join, ya mohon maaf nih, saya juga merekomendasikan mungkin dari duit utang mungkin. Utang sama ayahnya, utang sama ibunya, atau utang sama orang tuanya. Tapi yakinin bahwa bisnis ini bisa berkembang.
Yes. Gitu. Yang jelas bulan pertama benar-benar momentum gitu. Gimana caranya bisa closing 5 orang? Karena di situ letak kelanjutannya. Karena kalau tidak bisa melanjutkan ya wassalam juga bisa jadi. Tapi yang jelas saya dulu seperti itu, Bu. Ketika bulan pertama saya langsung closing 5. Gitu. Gitu Bu Esther. Ya, baik. Luar biasa ya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi cari-cari pekerjaan, yang lagi cari solusi untuk dapatkan penghasilan ya, ini adalah salah satu contoh ya dari bisnis 3i Networks ya. Dikerjakan dengan begitu mudah, sistem sudah ada, bahkan di bisnis ini juga lebih mudah lagi karena kita kerjanya nggak sendirian, tapi teamwork ya Pak Betul. Sugiar Nah, ya. Teamwork. itu juga yang harus kita kuatkan ya. Kita nggak kerja sendirian. Kita punya tim yang saling mendukung. Nah, gimana cara meyakinkan mereka? Ya cari orang yang menyerahkan diri. Itu. Luar biasa Iya. ya. Ya, teman-teman kita lihat sendiri ya dari mungkin banyak juga ada yang sudah ketemu dengan Pak Sugiar ya, Pak Sugiarto dan melihat sendiri kondisinya seperti apa tapi sampai hari ini wah luar biasa sudah passive income menikmati time and financial freedom. Insya Allah, Pak, insya apa Allah. sih yang menjadi impian terbesar yang ingin dicapai dalam hidup Bapak? Yang jelas saya sebagai manusia biasa juga kalau banyak orang mengatakan kaya itu penting. Nah, saya juga pengen kaya. Karena dengan kaya saya bisa berbagi. Minimal Yes. saya bisa bersedekah lebih banyak. Minimal saya bisa mengajak keluarga saya untuk berumroh dan mengumrohkan orang lain. Jadi kalau yang alergi tentang kaya, tentang uang, mungkin nggak cocok masuk 3i. Ya, sekali lagi impian saya nggak muluk-muluk. Saya pengen kaya. Kaya yang mana? Kaya yang barokah. Jadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu prinsip saya. Bagi teman-teman yang mungkin hari ini tidak sinkron dengan saya, tidak seprinsip dengan saya, tidak apa-apa. Saya juga manusia biasa. Mungkin sempat saya ngomong yang tidak bagus, saya sempat ngomong yang tidak mengenakan hati, ya saya mohon maaf. Tapi impian saya tetap menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu Bu impian. Mungkin kalau Yes. boleh digambarkan, kalau mungkin top leader pengen punya ini ya enggak apa-apa, itu kan impian mereka beliau-beliau. Kalau saya impiannya juga pengen pondok pesantren gitu. Ya. Biar wakaf itu sampai akhir zaman gitu. Keren, Pak. Kita doakan ya supaya Pak Sugiarto juga bisa mencapai impian-impiannya. Amin. Nah, Pak Sugiarto kita tanpa sadar ya kita udah 1 jam ya. 40 menit kita udah ngobrol karena tadi agak telat ya. Jadi kita udah 40 menit dan ini teman-teman yang sedang menonton videonya bisa dibagikan atau nanti teman-teman bisa ambil videonya di YouTube dan bagikan kepada calon mitra atau teman-teman siapapun ya, berbagilah sebanyak-banyaknya karena dengan kita berbagi ini kita menjadi berkat buat orang, kita juga siapa tahu kita ini sebagai malaikat penolong yang membantu saudara-saudara setanah air kita yang sedang mengalami musibah, yang sedang mencari-cari pekerjaan, yang sedang mencari-cari solusi penghasilan. Ini rekomendasi banget. Nah, dari Pak Sugiarto gimana rekomendasi 3i Networks, Pak? Kalau saya tetap ini sebuah pilihan. Kalau kita sudah menyatakan pilihan terhadap 3i, yakinin. Karena yakin itu diucapkan dalam hati, dilakukan melalui tindakan. Ini akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau cuman join terus tidak yakin, ujung-ujungnya mutabir, ya mungkin bisa menyalahkan 3i. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Saya siap menerima PHP orang lain, nyinyiran orang lain, karena pada dasarnya semua orang berhak menjadi pemenang. Yes. The winner berikutnya untuk Anda yang hari ini nonton. Salam sukses luar biasa. Terima merinding kasih saya, Pak. Bu. Merinding saya juga merinding. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Sugiarto untuk waktu berharga mau berbagi testimoni ya. Teman-teman semuanya semoga semuanya semakin terinspirasi, jangan kalah sama Pak Sugiarto. Harus. Juga punya kesempatan yang sama.
terus berjuang ya, dapatkan tips-tips suksesnya dan terus berjuang kerjakan. Kalau Pak Sugiarto kerjakan dengan satu tangan aja bisa ya Pak ya. Ah, iya, yang Apalagi dua kalau tangan kita pasti lebih bisa. pasti Ya. lebih bisa ya. Amin, Itu amin, Bapak amin. Bapak kalau balas WA itu kok bisa cepat juga ya. Ya udah pekerjaannya atau Bu? Maaf, udah nganggur kok kerja apa ya? Lupa, maaf. Iya, udah memang tangan udah terbiasa tiap hari ya Pak ya. Kan HP-nya ada Oke. di tangan, Bu. HP-nya Iya, ada di benar, tangan. benar. Oke, baik Pak. Sebelum kita mengakhiri, kita sesi foto bersama ya Pak ya. Mungkin teman-teman juga pengen mengambil sesi waktu untuk berfoto bersama walaupun online ya Pak ya. Tapi Gimana caranya ini? Saya mah belum pernah. oh gini aja, Bapak Eh, pakai tangan 3i aja. Nanti Oke, saya yang ya. screenshot. Oke, Ya, siap. oke. Silakan teman-teman di Facebook juga boleh ya untuk bisa ngambil fotonya, kirim ke timnya, juga calon mitra untuk mereka melihat sebuah kisah sukses yang luar biasa. Terima kasih Pak Sugiarto Sama-sama. dan Salam sukses selalu, sampai Bu kita Esther. ketemu di kesempatan Amin, berikutnya. amin. Pasti bisa. Gokran. Gokron, gokron, gokron.